Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk partisipan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut saja ya, langsung. Mudah-mudahan masih semangat. Alhamdulillah saya juga masih semangat ini. Soalnya kalau urusan DC to DC converter saya semangat terus. Karena memang ini bidang yang saya sangat sangat saya sukai ya, DC to DC ini. Bentar. Oke, sudah bisa ngelihat ya? Ya, sudah berapa? Oke. Ya, jadi kemarin saya sudah tutup bagian yang bug ya, bug converternya. Sekarang kita lanjut ke topologi yang lainnya. Jadi mungkin untuk rekan-rekan dosen ini sebagai refresher saja, sebagai pengingat atau ya mereview lagi topik dari DC to DC converter, topologi yang lain ya, yang non-isolated dan juga isolated converter. Bagi adik-adik mahasiswa mungkin ini baru pertama kali melihat, jadi saya akan coba memaparkan dengan asumsi kita semua belum pernah mempelajari topologi ini ya, jadi akan saya coba paparkan dengan tidak dengan terburu-buru lah mudah-mudahan. Jadi saya coba. Oke, saya mulai. Jadi yang topologi yang pertama kemarin itu namanya bug ya. Itu kan step down. Fungsinya itu step down. Artinya ya tegangan keluaran akan jadi lebih rendah dari tegangan masukan ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas topologi yang selanjutnya yaitu boost dan juga buck boost. Ya, nanti ada tambahan sedikit setelah ini, yaitu alternatif dari buck boost. Sedikit saja tapi ya, karena waktu yang terbatas. Ya, langsung saja untuk yang pertama ini performance measurements of DC to DC converter. Jadi kalau karena ini adalah bahasan topik untuk yang sifatnya praktis, maka saya juga ingin mencoba membahas hal-hal yang kaitannya praktis juga. Salah satunya kalau untuk DC to DC adalah ketika kita sudah selesai mendesain dan kemudian membuat konverternya, membuat prototipenya lah ya, prototipenya, itu kan harusnya kita kemudian akan ngetes prototipe tersebut. Atau kalau misalnya kita beli DC to DC converter dari perusahaan mana pun, ya kita harus tahu cara kita mengevaluasi performansi dari DC to DC converter tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita tes, yang kita bisa lakukan di lab untuk mengevaluasi performansi dari DC to DC converter tersebut. Jadi ini yang topik yang pertama. Ini untuk besok, insya Allah, yang isolated converter, push pull, forward sama flyback ya. Oke. Jadi untuk performance measurement ini, ya, ada beberapa yang ingin saya coba bahas. Yang pertama namanya efisiensi, saya sudah sebut beberapa kali ya tentang efisiensi ini. Yang kedua, line regulation. Yang ketiga, load regulation. Yang keempat, peak-to-peak output voltage ripple. Yang kelima, dynamic loading test. Saya mungkin tetap pakai bahasa Inggrisnya saja karena saya kurang tahu bahasa Indonesia apa untuk line regulation sama load regulation ini. Jadi taruhlah kita beli DC to DC converter dari manapun ya, ini salah satu contoh datasheet yang saya dapatkan pada satu produk DC to DC converter, di mana di situ dicantumkan angka-angka ini di datasheetnya ya, bahwa DC to DC converter tersebut punya load regulation-nya antara minus 0,5 sampai plus 0,5%. IOT-nya dari IOT min to IOT max. Line regulation-nya dari V in low line to high line. Itu antara minus 0,2
plus sampai plus 0,02%. Untuk ripple-nya, output voltage ripple-nya, untuk peak to peak-nya 75 millivolt, kalau untuk RMS-nya 30 millivolt. Nah, jadi kita harus paham ini artinya nih apa ini angka-angka tersebut ini. Nanti akan saya coba jelaskan ya arti dari angka-angka tersebut. Yang pertama efisiensi mungkin ya. Ya, efisiensi. Efisiensi ini adalah cara kita mengukur daya yang hilang di konverter tersebut ya. Jadi kan ini kan memproses daya ya. Daya dari sumber ke daya di keluaran ya. Jadi pada idealnya sih semua daya yang dikeluarkan oleh sumber itu diserap sama beban. Idealnya seperti itu ya. Jadi daya yang hilang harusnya 0. Tapi kita tahu itu tidak akan mungkin karena komponen-komponen yang ada di dalam konverter tersebut pasti ada yang membuat daya itu hilang. Contohnya resistansi ya yang akan membuat daya hilang. Nah ini jadi salah satu performansi dari konverter adalah berapa tingginya efisiensi dari konverter tersebut. Ya. Nah, typically measure from a low load. Jadi biasanya diukurnya itu dari 10% load sampai 100% load biasanya ya, atau 20% sampai 100%. Jadi ini biasanya yang low load-nya ini kita yang definisikan sendiri sampai berapa rendahnya gitu ya. Kalau yang full load-nya ini selalu 100%. Selalu 100%. Kali dia full load. Nah, load ini kemarin saya sudah sebut ya, kalau nggak salah, kalau nggak kemarin lusa, saya sudah sebut bahwa load itu atau beban, itu kalau di power electronics itu artinya arus keluaran atau daya keluaran. Jadi bukan resistansi. Ya, jadi daya keluaran atau arus keluaran. Jadi kalau ada yang bilang 10% load, artinya ya 10% dari maksimum arus yang dikeluarkan. Gitu ya. Ini jadi artinya arus atau 10% dari maksimum daya yang bisa disediakan oleh konverter tersebut. Ya. Low load means low output current, for example. Nah ini definisinya secara matematis ya. Simple saja kalau menurut saya definisinya, yaitu P out over P in. Ya, karena kita berhubungan dengan DC, yang kita lihat hanya average value-nya saja. Average value itu nilai rata-rata saja. Ya, jadi kalau kita lihat untuk DC itu kan average power itu sama dengan V kali I. Jadi V-nya itu adalah rata-rata keluaran, tegangan keluaran, dikalikan rata-rata arus keluaran. Ya, dibagi rata-rata tegangan masukan sama dikalikan rata-rata arus masukan. Jadi seperti ini persamaannya. Jadi semuanya rata-rata ya, kuantitasnya itu rata-rata, kuantitinya itu average values. Atau kalau pakai multimeter ya kita pencetnya yang tombol yang ada DC-nya itu, yang kita pencet ya. Nah, untuk efisiensi ini perlu hati-hati kalau misalnya kita beli DC-to-DC converter dari satu perusahaan misalnya. Biasanya di situ dicantumkan tuh efisiensinya, features gitu kan di halaman pertamanya. Industry standard pin out, high efficiency, wah langsung dibanggakan ini efisiensinya 94%. Cuman perlu hati-hati. Ini 94% itu dari mana, kondisinya apa gitu kan. Nah ini saya kasih contoh misalnya kan, ini ada efisiensi nih, kurva efisiensinya. Ini biasanya dari low load, nggak sampai 0 ya, sampai 100% load ini. Nah ini kan kita bisa lihat efisiensi itu kan bervariasi dari arus yang rendah sampai arus yang tinggi. Pada satu titik arus dia akan mencapai efisiensi yang puncak. Seperti inilah di sini contohnya nih. Seperti ini ya, titik seperti ini. Nah, ini yang diklaim di halaman pertama ini, di iklannya itu yang diklaim tuh ya ini peak-nya. Padahal kebanyakan orang pengen efisiensinya itu pada waktu kondisi full load 100% ini di sini. Karena ini sulit untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi di 100% load ini. Jadi harus hati-hati. Jadi kita lihat kalau misalnya aplikasi kita mintanya 12 ampere. Ini bagus dipakai nih karena dia tinggi pada waktu 12 ampere efisiensinya. Tapi kalau aplikasi kita mintanya cuma 5 ampere, ya paling banyak 5 ampere. Jangan beli konverter yang ini, rugi kan karena coba aja lihat tuh 5 ampere. Sudah lebih kurang dari 85% kan efisiensinya. Kalau lebih kurang lagi, lebih parah lagi.
efisiensinya. Jadi ini yang saya tekankan, tidak hanya di presentasi ini, juga kalau saya mengajar mata kuliah ini di kampus saya, itu selalu saya tekankan ke mahasiswa saya, hati-hati kalau beli konverter, jangan asumsikan langsung bahwa angka efisiensi ini hubungannya ke yang full load, itu nggak selalu. Jadi harus dilihat efisiensinya, kurvanya. Itu biasanya disediakan ini kurvanya nih. Ya. Makanya mereka juga sebutnya high efficiency 2. Jadi bukan at full load. Jadi agak, ya namanya juga marketing ya, pengen ngejual. Oke, terus kemarin saya sudah, karena ada yang tanya kemarin, jadi saya kepikiran, mungkin saya taruh aja diagramnya supaya lebih jelas. Nah, ini kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah berpengalaman dalam hal pengukuran DC to DC converter, terutama efisiensi ya. Jadi ini saya kasih lihat cara yang salah sama metode yang benar. Yang atas ini metode yang salah. Jadi kalau kita punya volt multimeter lagi, yang kalau untuk arusnya biasanya kita pakai electronic load. Yang ini sering kali terjadi di lab ini. Kalau saya ngajar lab praktikum elektronika daya di kampus saya, ini biasanya saya nggak saya kasih tahu dulu mahasiswa saya. Ayo hitung ngukur efisiensi, mereka pada ngukur. Terus saya keliling-keliling ngelihat satu-satu saya liatin. Nah ini kebanyakan mereka pasang yang seperti ini, dan ini salah. Kenapa salah? Karena untuk menghubungkan antara catu daya dengan konverter di sini pasti ada kabel kan. Begitu juga dengan dari konverter ke electronic load di sini pakai kabel juga. Kalau dia arusnya kecil, misalnya ya, powernya kecil, arusnya di sini cuma 50 mA, yang di sana cuma 10 mA, ini nggak apa-apa, nggak ngefek banget. Tapi biasanya kalau konverter itu arusnya tinggi-tinggi kan ya, 1 ampere, 2 ampere, nah itu udah akan mempengaruhi itu, karena kabel tersebut tidak lain adalah resistansi bagi arus kan. Jadi bayangkan ada resistor di sini, ada resistor di sini, resistor lagi di sini, resistor lagi di situ. Jadi kalau kita ngukur tegangan masukan itu dari sini, itu bukan tegangan masukan yang asli yang dilihat oleh konverternya. Karena sudah ada ngedrop dari sini ke sini, udah ada drop tegangan, ya kan? Udah jatuh tegangan karena ada kawat, resistansi kawat tadi. Sama juga dengan di tegangan keluaran. Kalau kita ngukurnya di beban sini, sudah lebih kurang dari tegangan keluaran yang asli, yang dikeluarkan oleh konverternya. Jadi ini salah. Jadi kalau misalnya ada tugas akhir atau ada tugas riset yang berhubungan dengan pengukuran efisiensi, make sure jangan pakai metode yang atas, pakai yang bawah, karena nanti kalau pakai yang atas efisiensinya akan rendah. Pakai yang bawah sini, yang metode bawah sini. Jadi bisa kita lihat pengukuran tegangannya tuh langsung di konverternya, di terminal di konverternya tuh kan langsung tuh. Ya, jadi ini terutama untuk adik-adik mahasiswa, pengukuran efisiensi itu seperti ini, langsung di modulnya. Ya. Langsung saja, next. Nah itu tadi efisiensi. Sekarang line regulation. Line regulation ini ya saya tadi sebut, saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Saya pakai bahasa Inggris aja ya, line regulation. Nah ini salah satu performansi yang kita lihat dari konverter. Intinya seberapa bagus konverternya ini menjaga kestabilan tegangan keluaran pada waktu line-nya itu diubah. Line itu artinya input. Pada waktu inputnya diubah, pada waktu masukannya diubah-ubah. Ini contoh diagramnya ya. Jadi kita mengukur tegangan di keluaran sini pada waktu kondisi tegangan masukan itu diubah-ubah. Dan biasanya ini dilakukan pada kondisi di mana bebannya itu 100%. Tadi saya sudah bilang ya, beban itu artinya arus. Jadi kita tarik arus yang paling tinggi yaitu 100%, 100% load. Nah, kita ukur tegangannya dan kita kasih beberapa kondisi. Satu,
Ada 3 kondisi yang kita ganti di tegangan input, tegangan masukan. Yang satu kita taruh tegangan input yang paling rendah, Vin min. Ya, kita pasang Vin min, kita ukur tegangan keluarannya. Kita pasang lagi, kita ganti nih tegangan inputnya ke Vin nominal, ukur lagi. Ganti lagi ke Vin max, ukur lagi. Nanti udah dapat 3 angka kan ya, udah dapat 3 angka. Nah, 3 angka ini tadi dimasukkan ke persamaan ini. V out at high input minus V out at low input dibagi V out at nominal input. Yang 3 angka tadi, 3 hasil pengukuran tadi masukkan saja ke situ, akan dapat persen line regulation. Ya. Itu yang untuk line regulation. Yang ketiga, load regulation. Jadi ini hubungannya ke load. Load itu beban kan ya. Jadi hampir mirip dengan line, bedanya adalah kalau load regulation itu sama juga kita mengukur ketahanan tegangan keluaran lah ya. Gimana dia bisa menjaga supaya tegangan keluarannya ini tetap pada angka yang sama, pada tegangan keluaran yang sama ketika bebannya kita ubah-ubah. Beban itu adalah arus. Pada waktu kondisi di mana tegangan masukannya itu pada posisi nominal. Nominal value. Ya, jadi tegangan masukannya nggak diubah nih, tetap dia nominal value. Yang kita ubah adalah arus keluarannya. Terus kita ukur ini tegangan keluarannya. Jadi perlu 2 angka saja kalau di sini, 2 pengukuran. Satu kita ukur tegangan keluarannya pada waktu bebannya itu mengeluarkan arus yang rendah. Ya, udah kita ukur tuh. Kita ganti lagi bebannya, sekarang kita tarik beban yang arusnya tinggi, high load. Dapat lagi tuh angka kan, tegangan keluaran. Nah, 2 angka tersebut kita masukkan ke persamaan ini. Akan menghasilkan persen load regulation. Tuh. Ya. Jadi kira-kira itu untuk performansinya. Untuk low load sama high load-nya ini seperti saya bilang tadi, terserah kita sih. Ada orang yang taruhnya 10% sampai 100%, ada yang 0%, jadi terserah low load-nya itu berapa terserah. Untuk output-nya sendiri, tegangan keluaran sendiri itu rata-rata ya, jadi average value. Semua ini average value. Sama dengan yang line regulation, semuanya average value. Pakai bar, kalau di atasnya ada gambar garis lurus seperti itu, artinya rata-rata, tegangan rata-rata. Ya. Oke. Berikutnya adalah peak-to-peak output voltage ripple. Nah, ini biasanya dikasih dalam angka persentasi atau angka voltase, manapun yang diberikan itu bisa kita lihat dari gambar ini untuk cara mendapatkannya. Ditaruhlah ini tegangan keluaran dari DC to DC converter ya. Jadi dia berfluktuasi seperti ini. Nah, ini fluktuasi inilah yang disebut sebagai ripple. Jadi selisih antara ya. Prof. Ya. Halo? Ya, halo. Gimana? Itu maaf, banyak yang ngelutang ya, Prof. Ya. PPT-nya blur. Apanya? PowerPoint-nya blur. Presentation-nya blur, Prof. Oh. Iya. Kok bisa blur? Kenapa dia blur? Mungkin koneksi ya, Prof. Coba saya stop sharing dulu ya. Sayanya blur nggak? Ya, boleh, Prof. Enggak, Prof. Saya nggak blur ya? Enggak. Kalau Prof-nya nggak blur. Wah, ini diskriminasi namanya. Coba, kalau saya coba lagi share screen ya. Oh, bisa blur? Ya, boleh. Maaf ya, ini blur nggak? Belum. Agak lumayan sih, Prof, tapi tetap masih belum terlalu jelas. Oke, saya coba pakai PowerPoint aja deh. Kemarin nggak blur ya? Enggak. Kemarin blur nggak? Nggak ya? Padahal sama, kemarin saya pakai PDF juga. Ini menurut saya tuh
tampilan di Zoom-nya deh, Prof. Bukan di display PPT-nya. Ini karena Prof buka display komputernya juga blur. Oh, jadi mana ya? Caranya gimana, Mbak? Ininya. Gimana caranya? Saya kurang tahu. Saya juga Bentar. belum tahu, Prof. Coba kalau pakai PowerPoint sama nggak? Blur juga? Sudah lumayan sih, Prof. Udah Coba lumayan ya? mungkin di Aneh. yang lain, bukan saya doang yang kayak gitu. Mungkin ada yang bilang sudah kok, Prof. Tapi kalau di saya Ada yang masih bilang udah blur. ya? Iya. Kalau saya ganti internetnya malah signalnya lebih lemah yang satunya. Jadi ini yang paling bagus ini signalnya. Ya sudah. Bagus ya, mudah-mudahan. Paling tidak terbaca. Ya lumayan lah, Prof. Iya. Lumayan ya. Oke. Iya, Prof. Aduh, maaf ya. Kemarin Terima nggak ada kasih. masalah padahal. Iya, sama-sama. Iya, kemarin nggak ada masalah padahal. Oke. Ya, tolong kalau misalnya blur lagi, tolong kasih tahu, nggak apa-apa. Interupsi aja. Ya, Prof, maaf, ini blur lagi. Blur lagi? Ya, sebelumnya tadi yang lewat PDF malah sudah lumayan jelas. Yang ini malah lebih parah. Lebih parah, oke. Gimana? Masih blur? Iya. Tadi sih padahal jelas. Sebelum PT tadi. Apa saya gimana ya? Ya nggak enak juga kalau blur ngeliatnya. Coba saya ganti internetnya ya. Sama, blur juga. Masih? Iya. Parah banget, maaf Prof sebelumnya. Masih ya? Iya. Kalau di di optimize share screen-nya gimana, Prof? Oh, oke. Mungkin itu yang saya nggak tahu. Ntar saya ganti dulu internet naik ke yang kuat lagi. Oh ini, udah tuh. Iya udah. Apa ya? Kenapa ya? Saya nggak blur ya sekarang ya. Enggak, Prof. Oke. Coba lagi. Mungkin harus di reset kali. Ini Prof share screen, maksudnya semua. Oh, udah lumayan. Kenapa? Udah lumayan. Udah lumayan. Saya coba pakai internet yang lain coba. Sebentar ya. Sebentar. Iya, Prof.
Ini sembari nunggu nih waduh, ntar. Mungkin saya cerita sedikit ya supaya tidak vakum. Udah jelas kok, Prof. Oh, udah jelas? Iya tadi. Mungkin di share-nya yang PDF aja, Prof. Nggak usah share screen. Maksudnya share screen-nya khusus PDF aja, bukan desktop. Oke. Ini saya juga siap-siap pakai gadget lain yang pakai wifi lain, just in case lah. Ntar saya ini sekalian charge dulu. Cuman ini saya mau cerita dikit lah, supaya nggak presentasi terus ya. Saya cerita lah. Saya juga kalau di sini kalau ngajar juga senang cerita soalnya. Jadi cerita inilah tentang bagaimana susahnya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu memang susah dipelajari dan dipraktekannya juga susah. Dan kadang-kadang apa yang kita pahami belum tentu sama gitu dengan yang mereka maksud gitu. Saya kasih contoh satu nih. Pertama kali saya datang, ya mungkin minggu pertama ya. Minggu pertama saya sampai di Amerika Serikat tuh, saya harus buka rekening bank kan, karena dulu dibekali tuh sama pemerintah dulu tuh uang yang besar nominalnya $100 gitu. $100 lembaran ya, lembaran uang kertas $100 yang jumlahnya saya lupa berapa. Dan itu kan bahaya kalau dibawa kemana-mana. Jadi saya harus ke bank, saya harus pecahkan ini uang, dan mau sekalian buka rekening ya, lumayan lah, udah pede lah istilahnya gitu ya. Saya ke bank pas lagi rame lagi kan, banknya lagi rame ngantri ya, tapi saya udah merasa pede lah waktu itu. Udah sampai ke tellernya, langsung saya pakai bahasa Inggris dengan PD-nya ya. Saya mau tukar duit nih, kalau bahasa Indonesia begitulah ya. Saya mau tukar uang nih. Oh, silakan kata tellernya. Nah, so far so good lah. Tapi setelah itu dia menanyakan suatu pertanyaan yang saya salah paham. Ya, dan ini salah satu kejadian yang membuat saya jadi agak malu lah waktu itu. Malu karena terjadi di publik ya, di tempat umum di mana banyak orang-orang yang dengar gitu kan. Jadi pertanyaan seperti ini nih. Jadi hati-hati kalau ke Amerika ada yang nanya seperti ini, maksudnya itu berbeda. Jadi setelah saya bilang saya mau tukar duit seratusan dari seratusan ke berapa terserah gitu kan. Terus dia bilang, tellernya nanya, how do you like your money? Kata dia gitu. Nah kan saya bingung, how do I like my money? Langsung saya bilang, siapa yang nggak suka uang kan? Saya langsung bilang, I like it very much, kayak gitu. Saya bilang, karena pertanyaan kan seperti itu, how do you like your money? Karena saya suka dengan uang, saya bilang, I like it very much. Langsung sambil, karena pede ya, saya jawabnya juga agak keras gitu. Jadi orang-orang bule di belakang saya pada ketawa semua itu. Nah, kok pada ketawa, saya bilang, apa yang salah dengan mencintai uang gitu. Kan yang ditanya, how do I like my money? Ya jelas, I like it very much. Akhirnya, tellernya harus menjelaskan ke saya, oh maksud saya seperti ini, maaf kata dia gitu, maksud saya seperti ini, uangnya itu pecahannya mau berapa gitu, mau 10-an, apa 5-an, apa 1-an gitu. Aduh, saya bilang kenapa nggak ngomong gitu sih, jadi malu saya. Jadi itu salah satu contoh sulitnya berbahasa Inggris ya. Jadi ternyata apa yang bisa kita translasikan itu belum tentu bisa langsung pengertiannya itu sama gitu. Jadi saya pikir how do you like your money itu artinya kamu suka nggak dengan uang saya? Ya suka lah. Jadi hati-hati ntar kalau ada yang nanya seperti itu ya di bank kalau ke Amerika. Jangan bilang I like it very much. Walaupun benar sih jawabannya, cuman ya bakalan diketawain. Ya pengalaman. Oke, saya balik lagi ke ini ya. Mudah-mudahan udah lancar ini. Lucy. Nah, Semoga. gimana? Udah ya? Ya, Prof, sudah. Ya, Udah jelas? sudah.
Iya, memang saya disuruh ngasih joke ini sebenarnya supaya apa supaya lebih jelas ini gambarnya. Oke. Saya lanjut tadi cerita tentang ini ya, peak to peak output voltage ripple. Kalau untuk RMS-nya, kalau untuk apa satuan unit voltase ya, voltage, volts, itu yang mudah saja, selisih dari peak yang paling tinggi ini ke yang paling rendah. Itu selisihnya itu sama dengan peak to peak ripple-nya. Kalau mau persen ya tinggal dibagi ya, jadi peak to peak ini, peak dari max ke min, selisihnya dibagi ke rata-rata. Ini rata-ratanya kan VDC nih. Jadi peak to peak-nya itu VR dibagi rata-rata kali 100%. So, kalau tadi kan ada di berapa tuh halaman berapa ya sebelumnya? Itu kan pakai RMS juga. Kalau pakai RMS seperti ini persamaannya. Jadi square root akar dari kita ukur ini pakai multimeter ini, kita ukur RMS-nya. RMS total ya. RMS totalnya karena yang diminta itu RMS dari ripple-nya saja. Jadi RMS total dikuadratkan dan kemudian dikurangi dengan tegangan rata-rata dikuadratkan juga. Jadi itu nanti menjadi ripple RMS. Seperti itu ya cara mengkalkulasi. Okay. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, tapi blur lagi. Sepertinya internetnya Prof kurang angkat. Maaf banget. Iya, kalau misalnya Prof stop video tapi share screen aja gimana Prof? Stop video, yang mana stop video? Jadi Prof nggak usah flip call tapi share screen aja. Oh kayaknya, begitu, iya. Kalau misalnya itu internetnya nggak kuat, sepertinya. Iya. Coba ya saya stop video, gitu ya. Terus share screen. Gitu. Ya, ini jelas sekali, Prof. Waduh, berarti internet sini yang parah nih. Waduh, malu-maluin Amerika nih. Iya, kemarin nggak apa-apa padahal ya. Udah bagus tapi ya? Ya, bagus sekali. Mungkin nanti start videonya waktu tanya-jawab aja, Prof. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih. Maaf sebelumnya. Oke, langsung yang berikutnya adalah dynamic loading test. Jadi ini yang saya sudah contohkan juga kemarin, yang ada step up, step down. Ini contohnya nih, step up, step down, ya kan, step up lagi. Ini arusnya. Bebannya tuh kita angkat, kemudian kita turunkan lagi, kita angkat lagi, terus kita ukur pakai osiloskop ya, kita ukur ketahanan dari tegangan keluaran seperti ini. Nah ini untuk apa? Biasanya untuk sistem kendalinya ini, untuk sistem kendalinya. Ya, langsung saja yang berikutnya. Oke, jadi ya, kita akan melihat dua topologi ya, yang mirip-mirip dengan buck ya, namanya boost sama buck boost. Ya, ini caranya nanti bukan cara metode saya memaparkan, yaitu dengan memperlihatkan status dari rangkaiannya, kemudian melihat waveformnya, kemudian sizing komponennya, dan ada simulasi komputernya, gitu ya. Dan asumsinya sama dengan buck kemarin. Asumsinya adalah ada 3 ya, CCM, continuous conduction mode, ideal components, komponennya ideal, dan steady state condition. Ya. Nah ini yang kemarin kita lihat ya, buck. Ya, jadi ini kita sudah tahu semua buck. Yang saya belum sebut itu buck converter ini, kalau kita lihat dari input current karakteristik sama input output ya, input output current. Jadi arus masukan dan arus keluaran. Itu kalau buck converter itu bad, good. Jadi jelek dan bagus. Karena kalau dilihat untuk arus masukannya dari sumber, ini kan ada saklar. Jadi kalau dilihat dari kualitas DC-nya, di inputnya, itu akan jelek. Karena dia akan discontinuous kan? Karena dia akan on, off. Jadi jauh sekali dari flat, ya, jauh sekali dari DC. Kalau DC kan flat aja ya, lurus aja gitu kan.
Nah, kalau ini enggak, dia on off. Makanya ini bad input karakteristik. Jadi bad input karakteristik. Tapi kalau luarannya, ini kan luarannya di sini nih. Itu kan diturunkan dari induktor. Induktor itu kan kemarin kita bisa lihat arusnya itu segitiga ya. Dan dia lebih flat daripada ini arus yang masukan. Jadi dia bagus nih kualitas DC-nya, arusnya. Ya. Kualitas arus DC di keluaran itu bagus. Makanya disebut bad good. Nah ini implikasinya apa? Ada dua. Yang satu filter, yang kedua adalah noise. Ya, jadi dari sini aja saya tahu kalau buck converter itu memerlukan filter yang cukup berat di sisi masukan dan juga level atau tingkatan noise-nya sangat tinggi di bagian input. Ya, jadi kalau ada DC bus nih yang kemarin saya cerita juga, kalau di sumbernya ini berasal dari DC bus yang kita share ke rangkaian-rangkaian lain, maka kalau kita tidak filter, ini noise-nya yang bad ini akan masuk ke rangkaian-rangkaian lain, akan mempengaruhi rangkaian-rangkaian yang lain gitu. Ya. Jadi ingat ya, ini bad good. Kalau buck itu bad good. Ya. Oke, transfer function-nya kita sudah tahu, tegangan keluaran dibagi dengan tegangan masukannya sama dengan duty cycle, atau tegangan keluaran sama dengan duty cycle kali tegangan masukan. Ya, ini buck converter. Oh, ada satu lagi yang belum saya sebut kemarin, yaitu perihal high side driver sama low side driver. Ini practical aspek ya, jarang dikupas di textbook atau di buku teks. Jadi ada dua macam cara mengendalikan saklar ya, untuk MOSFET terutama, dan juga untuk IGBT lah sama juga. Jadi kalau kita lihat saklar yang bawah dulu lah, yang bawah ini disebut low side switch. Ya, kenapa disebut low side? Karena kalau dia ini MOSFET, ini kan MOSFET ya, ini gate-nya, ini source-nya, ini drain-nya. Jadi source-nya itu di ground. Ground ini kan stabil lah ya. Ground ini kan tegangan yang nol, harusnya kan nol terus, jadi dia stabil tegangannya. Jadi gate to source, source-nya itu grounded, makanya dia disebut low side driver. Karena tidak memerlukan tegangan yang lain di sini, di source-nya. Dia cuma perlu ground aja. Ya. Beda dengan yang atas nih. Yang atasnya kan kayak buat buck ya. Buck ini kan pakainya high side ya. Nah ini kan saklarnya kan di atas nih. Dia berarti pakai high side switch. Kalau udah pakai high side switch, saklar high side, berarti drivernya juga. Driver itu adalah komponen yang akan menghasilkan pulsa untuk supaya dia on sama off. Maka drivernya juga harus yang high side driver. Diperlukan high side driver. Kenapa? Karena sekali lagi ini drain-nya di sini, gate-nya di sini, source-nya di sini. Source-nya itu tidak grounded sekarang. Kita kelihatan kan di situ bahwa source-nya itu tidak grounded di sini. Dan ini malah bahaya. Ini yang saya bilang kemarin switching node. Ya, ini yang saya sebut kemarin sebagai switching node. Ini switching node ini adalah titik yang sangat, mana? Nah ini. Kenapa lagi nih? Kepencet, maaf. Jadi switching node itu adalah titik yang sangat noisy. Bisa nggak sekarang? Masih nggak bisa. Oh, baik. Malam ini banyak masalah teknis nih malam ini. Not sure why. Nah, let's see. Bisa di sini tapi nggak bisa di situ. Oke. Oke. Nggak usah deh. Kalau gitu saya pakai ini aja, pakai mouse saja nulisnya. Mana tadi? Saya tadi coba ngupas tentang ini switching node ini. Jadi switching node ini adalah node yang sangat noisy. Ya karena dia berubah-ubah tegangannya di sini, dia nggak stabil, tegangannya udah berubah-ubah, naik turun naik turun naik turun. Jadi bayangin kalau source-nya itu dihubungkan ke
ke titik yang tegangannya berubah-ubah. Susah kan berarti ngedrive MOSFET-nya. Maka ini diperlukan driver khusus yang namanya high side driver. Jadi jangan pakai low side driver untuk yang atas. Nggak bakalan bisa, nanti ini akan grounding di sini. Nggak bakalan jalan ntar baknya. Ya. Ini contohnya low side driver. Biasanya kita tahu dari, ya biasanya dikasih tahu di produknya, ini low side apa high side. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, lihat aja di blok diagramnya. Ini contohnya, produknya namanya IR442X. Saya lihat di blok diagramnya, ternyata memang dia low side. Ini kelihatan dia grounded tuh. Dia grounded di sini. Ini juga grounded. Jadi ada dua dia drivernya. Dia punya dua driver, A sama B. Dan dua-duanya grounded ininya, source-nya. Maka ini low side dia. Berbeda dengan high side. High side ini contohnya nih, high side. Nah, IR2117, contoh produknya ya. Nah, kita lihat di blok diagramnya. Nah, ini kelihatan kan source-nya ini nggak grounded nih, nggak ada ground di sini. Berarti ini bisa dipakai untuk high side. Cara membedakan antara low side sama high side. Ya. Itu tambahan dari yang mana ini contoh website dari mana saya lupa ini. Website apa ya? Ini dikasih lihat tuh, dikasih tahu low side, high side sama low side. Jadi sekarang kita ngerti apa artinya nih low side sama high side ya. Ini berhubungan dengan posisi dari saklarnya. Oke. Boost converter. Boost converter ini dibilang boost, namanya boost karena dia nge-boost. Boost itu artinya step up ya, menaikkan tegangan. Jadi tegangan keluarannya lebih tinggi dari tegangan masukan. Nah, kalau tadi kan ingat nggak buck itu gimana? Input output karakteristiknya? Bad good ya. Jadi bad. Kalau buck itu bad good. Kalau boost bisa kita lihat kebalikannya, persis kebalikannya. Kenapa? Ya karena di bus itu di bagian masukannya itu ada induktor. Nah, sedangkan di bagian keluarannya itu ada dioda. Kemarin kan kita sudah lihat ya bahwa arus dari dioda itu akan seperti ini. Pulsa juga seperti ini. Sedangkan induktor seperti ini kan. Nah, kalau kita lihat antara kedua bentuk arus ini mana yang lebih DC? Ya jelas ini lebih DC. Dia lebih ke arah flat ya daripada yang ini. Makanya sekali lagi implikasinya apa good bad ini? Implikasinya ya artinya untuk boost input filternya tidak terlalu separah buck, tapi filter di keluarannya itu yang harus berat, yang harus bagus. Karena dia bad di luarnya. Jadi ingat ya, buck itu bad good, boost itu good bad. Ya. Kenapa ini penting? Nanti kita lihat setelah kita bicara tentang buck boost. Oke. Transfer function-nya kita pakai volt second balance kan? Saya sudah bilang kemarin, cari aja metode yang paling mudah yaitu volt second balance. Volt second balance itu persamaannya seperti ini, nggak berubah, tetap seperti ini. VL on, T on, tambah VL off, T off, sama dengan 0. VL on itu apa? VL on itu adalah tegangan di induktor pada waktu saklarnya on. T on itu adalah durasi berapa lama saklarnya on. VL off ya sama juga kebalikannya. VL off itu adalah tegangan pada induktor pada waktu saklarnya off. T off durasi dari saklarnya off. Nah ini kemarin kita sudah turunkan kan persamaan untuk T on sama T off. Ingat kan kemarin? Yang T on ini persamaannya DT, T off persamaannya 1 - DT. Nah ini untuk mayoritas konverter yang basic ini sama. T on ini selalu sama persamaannya DT, T off itu selalu sama 1 - DT. Kecuali besok kalau kita lihat push pull itu berbeda dia. T off-nya berbeda. T on-nya sama tapi T off-nya berbeda. Tapi mayoritas basic topologi itu sama T on sama T off-nya seperti ini. Jadi intinya ini mudah nih untuk mendapatkan transfer function karena kita sudah tahu paling tidak 2 dari 4 parameter di dalam persamaan tersebut. Saya udah tahu T on-nya nih. Saya udah tahu T off-nya. T on-nya apa ya? Ini T on-nya nih, DT. T off-nya udah tahu dari mana ya? Ini T off-nya udah tahu. Ya.
Jadi yang saya tinggal cari adalah VL on sama VL off-nya. Gimana cara nyarinya? Dengan melihat, menganalisa rangkaiannya pada waktu saklarnya on dan pada waktu saklarnya off. Untuk bus misalnya, ya bus ini kan bus ya, saklarnya on nih, ini saklarnya di sini kan, lagi on ya. Kalau saklarnya on, ini kan berarti 0 ya. Nah ini kan apa? Diodanya kan menghadap ke kanan. Jadi anodanya sebelah kiri, katodanya di sebelah kanan. Katodanya itu sudah ada positif tegangannya. Sementara anodanya itu 0, karena ketarik ke bawah nih kan. Jadi karena anodanya 0, katodanya itu positif, makanya diodanya akan jadi off. Ya, jadi otomatis kalau saklarnya on, diodanya off. Ya. Nah, dari situ kita langsung tahu berapa tegangan di induktor pada waktu saklarnya on. Berapa coba? Ya ini kan dari lingkaran ini, dari loop ini kita tahu bahwa tegangan di induktor ini sama dengan VS, sama dengan tegangan di input. Ini. Ya. Nah, sekarang saya udah dapat nih yang ketiga nih. Tinggal masukin nanti ke persamaan ini, VL on sama dengan VS. Tinggal satu lagi yang perlu kita cari nih, VL off nih. Gimana carinya? Kita cari pada waktu saklarnya off. Ya, pakai analisa rangkaian sedikit di sini. Ya. Pada waktu saklarnya off, ini kan off nih saklarnya. Ya. Nah ini, ya namanya induktor ini akan berusaha untuk nge-discharge. Jadi di sini nanti akan jadi positif di sini, berbalik dia polaritasnya berbalik dan akan berusaha semakin lebih tinggi dari output. Nah ini akan memaksa dioda untuk on karena anodanya akan lebih positif daripada katodanya. Ya. Jadi diodanya on. Nah, dari situ kalau semuanya ideal ya komponennya ideal, kita bisa lihat berapa tegangan dari induktor pada waktu saklarnya off berapa. Tegangan di induktor kan sama dengan tegangan di sebelah kirinya minus tegangan di sebelah kanannya kan. Tegangan di sebelah kirinya kan sama dengan VS. Tegangan di sebelah kanannya sama dengan Vout, V0. Makanya tegangan di induktor pada waktu saklarnya off adalah VS minus V0. Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi sekarang saya udah lengkap nih untuk menurunkan transfer function-nya. VL on-nya adalah kok VL on-nya ini kebalik. Ini kayaknya salah persamaan ini ya. VL on-nya itu apa tadi? VS kan? Ya VS. Ini salah ini. Ini VS ini. Typo. Ini VS. Jadi VL on itu sama dengan VS. VL off itu sama dengan VS minus V out. Ya. T on-nya itu DT. T off-nya itu 1 minus DT. Ya. Udah dari situ kita bisa lihat ini pasti VS ini. Ya. Kita lihat algebranya ini ada yang salah algebranya, ada yang salah nih. Salah satunya ini mungkin VS nih. Ya, betul. Ya. Jadi ini akan saya koreksi nanti sebelum saya share. Ini harusnya VS, ini harusnya VS juga. Nanti akhirnya transfer function-nya dari sini kelihatan kan. Yaitu bahwa tegangan keluaran itu adalah sama dengan tegangan input dikali 1 dibagi 1 minus D. D itu apa? D itu duty cycle kan. Duty cycle itu kan dari 0 sampai 1. Jadi silakan masukkan angka duty cycle ke sini. Jadi selalu menghasilkan pecahan di denominatornya. Akan selalu pecahan di sini ya. Atau bukan pecahan angka yang kurang dari 1. Misalnya duty cycle-nya 0,5. Makanya kalau kita masukkan 0,5, di sini menjadi 1 minus 0,5, menjadi 0,5 kan. 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Jadi kalau duty cycle-nya sama dengan 0,5, tegangan keluarannya itu 2 kali lipat tegangan masukan. Dan seterusnya lah. Ya. Oke. Itu tadi transfer function. Jadi kita tahu, dari transfer function ini kita tahu bahwa tegangan keluaran itu akan selalu lebih tinggi dari tegangan masukan. Ya. Ini akan selalu lebih tinggi dari tegangan masukan. Jadi tegangan keluaran itu selalu lebih tinggi dari
tegangan masukan. Oke. Dari situ sekarang kita bisa coba gambar ini ya, waveform. Ini singkat saja. Pada waktu saklarnya on, tadi kita sudah tahu pada waktu saklarnya on, VL on itu sama dengan VS kan? Sedangkan tegangan di induktor itu sama dengan L di IL dt. Dari situ makanya kita bisa tahu di IL dt. Slope ya, jadi slope dari arusnya induktor. Ternyata slope-nya itu adalah VS dibagi L. VS itu kan selalu positif. L juga selalu positif. Jadi kalau positif dibagi positif, dua-duanya konstan lagi kan. VS itu akan pada satu kondisi akan konstan, L juga pada satu kondisi akan, kalau L selalu konstan, tapi VS pada satu kondisi akan konstan. Jadi plus dibagi plus, atau positif dibagi positif, dua-duanya konstan akan menghasilkan plus constant ya. Nah, dari situ makanya slope yang plus constant ini gambarnya gimana? Gambarnya garis lurus kan, seperti ini kan. Jadi pada waktu saklarnya on, arus dari induktor itu akan mendapatkan slope yang positif dan konstan. Seperti ini jadi. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa ternyata slope-nya ini itu adalah fungsi dari tegangan masukan. Jadi kalau tegangan masukannya berubah, bukan dirubah, tapi berubah, maka slope-nya juga akan berubah. Nah, ini yang dijadikan dasar dari current mode control yang kemarin saya ngomong ya. Yang saya bilang kemarin ada sensor tambahan di bagian input. Jadi tahunya dari mana bahwa input itu berubah? Tahunya dari slope ini. Karena kalau tegangan input berubah, maka slope-nya juga akan berubah. Ya kan? Gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat manfaat dari persamaan matematik yang kita bisa turunkan dari waveform tersebut, dari rangkaian. Nah, pada waktu dia off, saklarnya off, bagaimana slope dari arus dari induktor? Tadi kita sudah dapatkan, yaitu tegangannya itu VS minus V0 kan ya, tegangannya. Itu sama dengan L di IL dt juga. Jadi dari sini kita tahu bahwa slope dari inductor current, arusnya induktor, pada waktu saklarnya off adalah VS minus V0 dibagi L. L itu positif selalu kan. Nah, kalau yang numeratornya positif apa negatif nih? Sudah pasti negatif. Kenapa udah pasti negatif? Karena ini boost. Tadi sudah kita turunkan kan transfer function ya. Kalau boost itu artinya tegangan keluarannya sudah pasti lebih tinggi dari tegangan masukan. Ya, jadi kalau tegangan keluaran lebih tinggi dari tegangan masukan, ya selisihnya pasti negatif lah ya. Gitu. Jadi negatif dibagi positif sama dengan negatif. Makanya slope-nya juga negatif dan konstan. Ini. Ya, jadi ini bukti secara matematis bahwa bentuk dari arus induktor adalah seperti ini. Dia triangle gitu. Ya. Nah, untuk sizing dari induktornya sendiri, kalau kita ingin memilih komponen induktornya, kemarin saya sudah bahas dua cara ya. Cara yang textbook, metodenya textbook, sama metode yang praktis. Jadi saya selalu pakai metode yang praktis, practical approach. Saya nggak akan terangkan lagi metode textbook ya, buku teks. Jadi saya langsung ke metode yang praktis, yaitu dengan melihat persamaan ini. Bahwa tegangan di induktor itu sama dengan L delta IL dibagi delta T. Ya, jadi ini bisa, yang kita carikan L-nya nih. Ya, kita ingin sizing L-nya. Ya udah kita solve aja nih persamaannya dalam bentuk L. Jadi L sama dengan dari persamaan ini, L sama dengan ini kan. Ini kalau on time, kita ubah semua. Kalau on time ya VL-nya jadi VL on, delta T-nya jadi delta T on. Tapi delta IL-nya ini selalu sama, on sama off tetap sama. Karena steady state ya. Jadi delta IL kalau waktu dia on, nih harus sama dengan delta IL pada waktu dia off. Kalau bisa berbeda, 2 hari yang lalu saya sebut, kalau berbeda berarti bukan steady state. Ya. Jadi delta IL ini akan tetap sama. Oke. Nah, ini kita sudah tahu VL on dari induktor ini pada waktu saklarnya on adalah VS. Delta T itu kan delta T on ya, delta T ya. Delta T on itu sama dengan dt.
atau DT lah ya. T itu adalah inverse dari kebalikan dari frekuensi. Kayak dari situ kita bisa melihat persamaan untuk sizing induktornya itu dengan mengikuti persamaan ini. Ya. Kalau pakai yang switch off time juga bisa. Ya harus diubah berarti VL off-nya, jadi data T-nya juga jadi delta T off. VL off itu sama dengan VS minus VL kan, tadi sudah kita lihat ya. Dan T off itu adalah 1 minus D times T. Dan T itu sama dengan 1 over F. Jadi ada dua persamaan nih. Terserah mau yang mana dipakai terserah. Tapi kalau saya pilih yang atas. Kenapa? Karena lebih simple dari yang bawah. Ya kan? Lebih simple dari yang bawah. Jadi bisa kelihatan di sini ternyata ukuran dari induktornya ini tergantung berbalik ya. Pada frekuensi. Makanya frekuensi ini parameter yang penting. Ya, jadi switching frekuensi ini. Semakin tinggi switching frekuensi, semakin rendah L-nya. Ya, jadi L ini komponen paling besar di DC to DC converter. Biasanya yang paling besar dia. Dan paling mahal juga. Makanya kalau kita bisa kecilkan ukuran dari L itu akan semakin bagus. Caranya gimana? Dengan meninggikan frekuensi. Ya. Jadi ini contoh benefit atau keuntungan dari meningkatkan switching frekuensi. Nah ini kemarin saya sudah sebut, biasanya di industri itu kita pilih delta IL itu sama dengan 30% sampai 40% IL average. Ya, jadi IL average-nya ya rata-rata dari induktor current, dari arus dari induktor. Ini rata-ratanya ya di tengah-tengah sini rata-ratanya. Ini IL average namanya. IL average. Ya. Jadi 40% atau 30% sampai 40% dari rata-rata dari arus induktor itu yang kita masukkan ke delta IL ke sini atau ke sini. Terserah yang mana. Ya. Oke. Itu sizing induktor. Untuk satu lagi pada waktu kita membeli induktor itu harus ada dua angka yang kita perlu, ya kan? Yang satu adalah L-nya microhenries biasanya kan, microhenries-nya berapa? Yang kedua adalah I set saturation current-nya. Karena kita tidak ingin mensaturasi induktornya. Kemarin saya sudah coba jelas kemarin atau 2 hari yang lalu ya, bahwa kita pada waktu mengoperasikan induktor jangan sampai mensaturasi induktornya, karena bahaya kan. Nah ini, kita harus tahu dua angka ini. Tadi di slide yang sebelumnya kita sudah tahu cara mengkalkulasi angka L. Sekarang gimana mengkalkulasi angka I set dari IL max ini. Ini kan arusnya induktor ya. I set itu harus lebih besar dari IL max-nya induktor. Ini caranya gimana cara menghitung IL max? Yaitu IL max sama dengan IL average, ini average-nya nih, pada kondisi yang maksimum, pada waktu load-nya itu maksimum, tambah delta IL dibagi 2. Ini kan delta IL nih, ini kan peak-to-peak ripple-nya nih. Dibagi 2, itu akan menghasilkan peak, ya, puncak, arus puncak. Nah, kalau kita masukkan persamaan dari IL average, ini belum ada saya turunkan, kalau nggak salah di slide selanjutnya. Dan delta IL, ini sudah saya turunkan sebelumnya, nih di slide sebelumnya. Maka persamaan untuk IL max, puncak arus dari induktor adalah seperti ini. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya, L-nya sudah ketemukan sebelumnya. Nah, dari situ nanti kita dapat angka IL max, dan make sure IL max itu lebih rendah dari IL set. Ya, ini contohnya nih, ini contoh datasheet dari induktor, di mana kita bisa melihat ya, diberikan I set-nya nih, ini contohnya I set nih, pada kondisi temperatur 25 degree Celcius. Contohnya untuk yang pertama nih, induktor yang pertama, I set-nya itu 69 ampere. Jadi pada waktu kita mengkalkulasi ini, I max ini, titik yang puncak ini, kalau kita pengen pakai yang atas, jangan sampai dia melebihi 69 ampere. Taruhlah kita hitung ya. Kita hitung ternyata angkanya berapa ya? Taruhlah 50 ampere. Ternyata IL max 50 ampere. Dari part sini, dari komponen yang ada di tabel sini, saya lihat ada beberapa yang bisa kita pakai.
Yang pertama, yang kedua, kan yang pertama 69, yang kedua 55. Oh, cuma 2 yang bisa kepake. Kalau dia ternyata 50 ampere ya puncaknya. Gitu. Kenapa nggak milih yang 69 aja? Ya terserah, kalau ada duitnya silahkan pilih 69. Tapi biasanya kan budget terbatas, lebih tinggi induktansinya, lebih mahal. Kan? Dan tidak hanya lebih mahal, juga akan makan tempat yang lebih besar. Karena dia akan lebih besar, secara fisik ukurannya akan lebih besar dia. Oke, lanjut. Waveformnya selanjutnya adalah... Ya, silakan. Pak, itu masih blur. Masih blur. Barusan aja apa dari tadi? Barusan, ini pada ngechat di kolom chat pada blur katanya. Oke. Coba saya pakai internet yang lain. Apa ini? Kok bisa blur hari ini? Bentar ya, saya coba pakai yang lain. Nah, ini udah agak mendingan, Pak. Iya, karena saya barusan ganti internet ya. Udah bagus apa masih jelek sekarang? Udah bagus belum? Udah lumayan. Sudah lumayan, Pak. Lumayan ya. Ya maaf, nggak tahu kenapa ini hari ini jelek Di saya koneksinya. masih blur, Pak. Masih pecah. Aduh, masih blur. Masih pecah-pecah. Masih pecah-pecah. Parah sekali berarti ya blurnya. Nah, ini sudah, Pak. Iya. Ini sudah lumayan, Pak. Sudah ya? Iya. Oke. Ya, saya pakai internet yang lain ini. Ya, mudah-mudahan ini lebih baik seterusnya. Ya, maaf. Oke. Ya, nanti kasih tahu lagi tolong ya kalau blur lagi. Oke, jadi yang tadi baru induktornya nih. Belum saklarnya, belum diodanya, belum kapasitornya. Ya. Makanya nanti waktu saya memaparkan bak bus, nggak akan panjang-panjang, karena nggak akan panjang lebar, karena akan serupa penurunannya ya. Jadi sama nih, kalau untuk yang saklarnya, bagaimana kita memilih saklar, itu dengan melihat arusnya dulu. Misalkan kemarin kita sudah lihat induktor ini, arus induktor ini seperti ini ya. Dan ini kalau kita pakai KCL, ya dari titik yang ini nih, kita tahu bahwa induktor itu sama dengan arus induktor itu sama dengan arus di saklar plus arus di dioda. Ya. Jadi arus di induktor ini sama dengan arus di saklar plus arus di dioda. Ya, kalau kita jumlahkan nih, yang bawah sama yang tengah kita jumlahkan akan menghasilkan yang atas. Ya benar ini, karena kan saklar itu kan akan ada arusnya kalau dia on. Kalau dia off ya nggak ada arusnya lah, 0 kan. Sama juga dengan dioda. Dioda itu akan ada arusnya kalau dia on, seperti ini. Kalau nggak ada arusnya ya 0 dia. Jadi dia taking turn ya, dia berganti-gantian dia. Kalau yang saklarnya on, diodanya off. Diodanya on, saklarnya on, seperti itu ya. Jadi bentuknya kita bisa lihat bahwa kalau induktor itu bentuknya segitiga, kalau saklar bentuk arusnya itu trapezoid, sama dengan arus di dioda trapezoid juga. Jadi untuk mencari untuk sizing dari arus untuk saklar dan juga dioda, kita tinggal cari rata-ratanya aja. Arus rata-rata dari arus saklar sama arus rata-rata dari arusnya dioda. Ya. Itu yang akan menjadi angka yang kita gunakan untuk memilih rating dari arus untuk saklar dan juga rating untuk arus dari dioda. Jadi yang awal ini saya kalkulasi rata-rata dari arus yang trapezoidal
trapezoid tadi. Kan arus trapezoid itu caranya gimana mencari rata-rata? Ya ini kan luas di bawah waveformnya kan, luas dari trapezoid ini, luasnya berapa dibagi periodanya kan. Kita semua udah tahu bahwa untuk mencari luas trapezoid itu adalah jumlah dari garis yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 kan. Nah ini. Jumlah garis sejajar dikali tinggi dibagi 2. Dan dibagi periode lagi supaya menjadi rata-rata. Nah, ternyata setelah dilihat lagi persamaannya bisa disederhanakan sebagai ini persamaannya nih. Ternyata rata-rata arus di saklar itu sama dengan rata-rata arus di induktor dikali duty cycle. Dan ini angka yang sudah kita lihat juga kemarin di Buck. Nah, kalau untuk boost converter, karena induktor itu adanya di input, maka rata-rata arus di induktor itu sama dengan rata-rata arus di sumber. Karena dia sama arusnya kan. Makanya saya tulis di sini, IL average sama dengan IS average. Ini khusus untuk boost. Nah, berarti kalau untuk dioda, arusnya itu adalah IL average times 1 minus D. Dan atau kalau di boost ya IL itu sama dengan IS average. Jadi untuk arus nih, memilih komponen saklar dan dioda kita perlu tahu rating arusnya dengan cara itu tadi kalkulasi tadi. Kalau untuk tegangannya kita pakai tegangan maksimum. Jadi switch voltage maksimumnya berapa, diode voltage maksimumnya berapa. Jadi kalau kita balik lagi ke rangkaiannya tadi, mudah-mudahan masih jelas, nggak blur lagi nih. Kalau blur lagi tolong kasih tahu. Nah, hapus di sini. Kita bisa ngelihat mudah-mudahan lah ya. Kalau misalnya saklarnya off nih, kalau saklar off kan berarti diodanya on ya. Diodanya on. Kalau saklarnya off, diodanya on, berarti berapa tegangan di saklar ini? Bisa kita lihat tegangan di saklar sama dengan tegangan output, tegangan keluaran dari loop yang ini. Itu. Nah, sekarang kalau dioda gimana? Dioda itu tegangannya berapa maksimumnya? Dioda itu tegangannya maksimum pada waktu saklarnya on. Jadi pada waktu saklarnya on, diodanya kan off nih. Kalau diodanya off, berarti berapa tegangan di dioda? Sama juga, V out juga dari loop yang ini. Ya. Jadi V out juga dia. Jadi harusnya seperti itu, yang ada di slide ini. Ya, V out benar. Di V out dan V out juga. Ya. Nah, jadi itu caranya. Jadi perlu ada 2 ya, ada 2 angka untuk memilih saklar dan dioda. Paling tidak ada 2 angka. Angka arus dan angka tegangan. Arus dengan rata-rata tadi, tegangan dengan maksimum tadi. Ya. Oke, lanjut. Untuk kapasitor rating ini saya mungkin cepat saja ya, karena ini sudah kita kupas kemarin. Ini yang untuk output, caranya gimana? Caranya kita harus tahu tahu waveform dari arus yang keluar, yang masuk ke kapasitor. Ini kan kita bisa lihat arus yang masuk ke kapasitor ini pasti berhubungan dengan arus di dioda. Karena arus dari dioda ini akan split ya, split ke kapasitor dan ke beban. Kapasitor cuma bisa melihat arus AC-nya, DC-nya nggak bisa ngelihat kan, dia ngeblok DC dia. Makanya yang kita lihat kalau kita misalnya disuruh gambar ya, gambar waveform dari arus yang masuk ke kapasitor, gambarnya seperti ini. Sama dengan arus di dioda, bedanya apa? Kalau arus di dioda kan di atas 0, seperti ini. Di atas 0 ya. Nah, kalau arus di kapasitor, dia pindah turun ke bawah, ya, turun. Ya, jadi menjadi AC dia. Jadi area di sini, luas di sini sama dengan luas di sini. Ini 0 di sini. Jadi tinggal dia turunkan aja nih arus dari dioda, maka menjadi arus di kapasitor. DC komponennya diambil lah istilahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan menggunakan persamaan Q = C delta V, kita bisa pilih yang mana mencari luas yang lebih mudah. Bagi saya mencari luas rectangular
Itu lebih mudah dari trapezoid. Maka saya pakai persamaan yang untuk rectangular ini. Ya, seperti itu. Nah, dari situ udah dapat C-nya, ini kan yang kita cari C-nya, Q-nya itu adalah luas dari rectangular tadi. Dari situ kita bisa solve for kapasitornya. Ya. Dari situ dapat persamaan untuk kapasitor. Ini udah kita bahas kemarin ya, turunannya, jadi singkat aja. Satunya lagi, selain kapasitor, yang diperlukan apa? Untuk kapasitor, untuk beli kapasitor itu yang diperlukan dua. Kapasitensnya gitu, dalam microfarad. Satu lagi yang diperlukan adalah RMS. RMS current. RMS dari arus dari kapasitor. Ya, dalam ampere. Caranya gimana? Ya ini artinya harus bisa menghitung, mengkalkulasi RMS dari arus ini, yang barusan ini. RMS-nya berapa? Ini sudah saya turunkan, saya sudah kalkulasi, ya saya sudah turunkan persamaannya, dan hasilnya seperti ini. Lumayan panjang turunannya. Makanya saya nggak kasih. Yang saya kasih langsung hasilnya, jadi bisa langsung dipakai nih. Oke. Input juga sama, persis sama, jadi harus tahu apa bentuk arus keluarannya seperti apa. Kenapa segitiga? Ya karena kalau saya pasang kapasitor di sini, di input, maka saya tahu pasti akan berhubungan dengan arus di induktor. Arus di induktor itu bentuknya seperti apa? Segitiga kan? Cuman bedanya apa? Kalau arus di induktor itu selalu di atas 0, gitu kan. Sementara kalau udah di kapasitor turun ya, nggak ngelihat DC-nya, makanya dia turun. Akhirnya menjadi AC. Ya ini kan plus, ini minus. Kan plus ampere, minus ampere. Jadi luasnya sama nih, atas sama bawah nih. Nah, sama dengan sebelumnya, Q = C delta V, Q-nya itu area dari luas dari segitiga, baik yang atas maupun yang bawah, terserah, satu saja, area dari segitiga itu kan. Nah, dari situ kita bisa dapat C-nya. Itu dari sini. Akhirnya dapatlah persamaan untuk input kapasitor. Sama juga ya, jadi perlu dua, capacitance sama RMS current, arus RMS-nya. Caranya gimana? Kalau ini segitiga, ini lebih mudah dapat RMS-nya. Jadi kita harus tahu cara mencari RMS dari arus yang bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ini RMS-nya nih. Kalau kita kembangkan lagi, menjadi persamaan yang lumayan panjang ini untuk RMS. Tuh. Oke. Nah, sudah selesai nih bus nih. Tadi ingat ya, bus itu kalau bug itu apa? Bug itu good, bug itu bad good. Kalau bus itu good bad ya. Oke. Ini simulasi, mungkin saya skip saja, bisa dilihat sendiri nanti kalau sudah dapat presentasinya. Saya implementasikan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari tadi. Dapat MOSFET-nya, diode-nya, dan sebagainya, dan saya simulasikan dengan ORCAD tanpa ada feedback ya. Jadi saya harus atur duty cycle-nya secara manual di sini. Nah, dari situ dapatlah yang saya pengen apa tadi? 5 ke 12 ya. Dari 5 volt ke 12 volt. 12 volt di sini. Nah, seperti kita lihat, ini tegangan keluarannya 12 volt. Dari masukan yang 5 volt. Jadi berhasil mendapatkan 12 volt dari 5 volt. Nah, ini kita tahu udah, ini adalah arus dari induktor. Kita ini udah tahu juga, ini arus dari saklar. Kenapa? Dari slope-nya. Ini kan slope-nya ke atas nih, berarti dia saklar. Kalau slope-nya ke bawah seperti ini, berarti dia dioda. Oke. Ini actually output voltage ini output, ini induktor ini. Mirip ya. Output voltage juga ternyata dia segitiga juga. Ya. Oke, next. Jadi yang buck bus ini saya singkat saja ya. Buck bus sama juga hampir mirip ya bentuknya ya. Dengan 3 komponen yang sama, saklar, induktor sama dioda. Kalau buck kan buck seperti apa? Buck itu kan saklar, di tengahnya dioda seperti ini ya. Ini power stage-nya saja ya. Di output-nya itu induktor. Itu kalau buck ya. Kalau bus, kebalikan kan, di input-nya itu induktor, di tengahnya itu saklar, di output-nya itu adalah dioda. Itu kalau bus. Kalau buck bus, beda lagi. Buck bus itu
pemikiran saya adalah bagus itu adalah gabungan dari buck dan boost. Ya. Inputnya seperti buck, outputnya seperti boost. Makanya disebut buck boost. Kalau nggak percaya lihat aja tuh. Inputnya kan saklar tuh, kayak buck. Inputnya seperti buck, outputnya seperti boost. Pakai dioda, cuman kebalik aja diodanya. Ya. Jadi sisanya apa dong? Sisanya induktor kan, berarti induktornya di tengah, ada pasti. Jadi makanya disebut buck boost karena dia adalah kombinasi dari buck dan boost. Apakah ini kombinasi yang bagus? Sayangnya tidak. Kenapa? Karena tadi kalau buck itu bad, good. Kalau boost, good, bad. Tapi kalau kita kombinasinya buck sama boost, jadi bad, bad dong ya. Ini jadi jelek, ini juga jadi jelek. Jadi implikasinya apa? Filternya kacau di sini, filternya juga kacau di luar. Ya, jadi sangat noisy nih. Sangat noisy nih apa konverternya karena dia bad bad. Ya. Jadi ini ya kejelekan dari buck boost. Satunya lagi kalau kita lihat transfer function-nya, saya nggak akan kupas secara mendalam ya karena sudah tahu lah sekarang metode yang saya pakai ya, pakai volt second balance seperti ini sama saja. Kita lihat tegangan di induktor pada waktu saklarnya on, kita lihat tegangan di induktor pada waktu saklarnya off, ya kan? Dan kita gabung jadi volt second balance seperti ini. Ternyata transfer function-nya seperti ini. Ya, apa yang bisa kita lihat di situ? Ternyata transfer function dari buck boost adalah tegangan keluaran itu sama dengan tegangan masukan dikali duty cycle dibagi 1 dikurang duty cycle. Ternyata ada negatifnya di sini. Artinya apa? Artinya polaritas dari tegangan keluaran itu terbalik atau berlawanan dengan polaritas dari tegangan masukan. Jadi kalau tegangan masukannya 5 volt, tegangan keluarannya jadi minus 12 atau minus 3. Gitu ya. Itu yang pertama. Tapi bagusnya dia gabungan, kalau kita lihat transfer function-nya itu gabungan dari buck sama boost kan. Kalau buck kan cuma D aja tadi ya. Kalau buck kan seperti ini. D kali V in. Kalau boost kan 1 minus D kali V in kan, kalau boost. Nah ini digabung dua-duanya nih. Digabung jadi ini. D dibagi 1 minus D. Tuh. Jadi dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa kalau kita pakai rangkaian ini, ternyata tegangan keluarannya itu bisa lebih tinggi dan atau bisa lebih rendah dari tegangan masukan. Kalau duty cycle-nya itu lebih besar dari 0,5, maka tegangan keluarannya adalah lebih besar dari tegangan masukan. Kalau duty cycle lebih kecil dari 0,5, maka tegangan keluarannya adalah lebih kecil dari tegangan masukan. Ya, jadi bagusnya di situ dia. Dia bisa tegangan keluaran itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari tegangan masukan. Ya. Nah ini saya nggak akan kupas lagi ya di sini ya, sudah sama lah ya. Induktornya akan segitiga, ya, nggak ada yang berubah di sini, sama segitiga juga tuh. Ya, dan ini caranya tadi ada 2 ya, untuk memilih induktor sama juga kan, persis sama. Dan memilih induktor itu pakai practical approach. Silakan kalau pakai textbook approach, tapi nggak saya udah nggak pernah pakai yang textbook approach, ya pakainya yang ini, selalu pakai yang ini, metode yang ini. Sama persis dengan yang buck sama boost. Jadi ini untuk mendapatkan L. Kalau untuk mendapatkan ISAT-nya, saturation current-nya, itu pakai IL max di sini ya. Menghitung peak, menghitung puncak, arus puncak. Nah itu bisa pakai persamaan ini. Untuk arus puncaknya. Ya. Untuk komponen dioda dan saklarnya sama juga dengan sebelumnya. Untuk arus, rating arusnya, itu kita pakai average value. Dan ini tidak berubah, lihat persamaannya. Persis sama kan? IL average times D, IL average times 1 minus D. Ini untuk dioda, ini untuk saklar. Nggak berubah ternyata, sama saja. Dan ini valid ya. Ini bisa dipakai untuk ketiga topologi tersebut. Buck, boost sama buck boost, sama persamaannya. Semua sama. Yang membedakan adalah IL average-nya. Itu berbeda antara persamaannya. Tapi secara umum persamaannya sama, IL times D sama IL times 1 minus D.
Untuk tegangannya, nah ini tegangannya nih. Jadi kalau tegangan kan saya bilang tadi harus yang maksimum ya. Saya balik lagi ke rangkaiannya. Mana rangkaiannya? Ya, ini rangkaiannya. Kalau misalnya saklarnya off seperti ini, berapa tegangan di saklarnya? Bisa kita lihat bahwa tegangan di saklarnya adalah sebelah kiri, tegangan sebelah kiri minus tegangan sebelah kanan. Nah, tegangan sebelah kiri apa? PS. Tegangan sebelah kanan apa? V out. Kan sama semua nih, V out semua. Ya, jadi VS minus V out. Kalau diodanya yang off, berapa tegangan di diodanya? Ini, tegangan apa? Diodanya off, saklarnya on. Tegangan di dioda adalah sebelah kiri minus sebelah kanan. Ya kan? Sebelah kirinya sama dengan apa? PS. Sebelah kanannya sama dengan apa? V out. Jadi tegangan di dioda pada waktu off itu sama ternyata VS minus V out juga. Jadi sama dua-duanya. Saya tulis di sini harusnya VS minus V out. Nah, ini dia. Aduh, lewat. Ya. Jadi untuk saklar VS minus V out, untuk dioda juga sama VS minus. Yang harus hati-hati adalah V out ini kan negatif. Jadi pada waktu menghitung, jangan lupa masukkan negatifnya. Jadi contoh nih. Contoh inputnya 12 volt. Outputnya kan minus 5, karena tadi ada negatifnya kan, di transfer function. Nah, pada waktu menghitung tegangan maksimum, jangan lupa dimasukkan negatifnya. Jadi tegangan maksimum untuk dioda misalnya, atau untuk saklar sama aja dua-duanya ya. PS minus V out. PS-nya 12, V out-nya kan minus 5, jadi minusnya itu harus dimasukkan di situ. Jadi 12 minus 5 jadi 17. Jangan cuma 12 minus 5 aja, karena nanti akan berubah kan angkanya jadi lebih rendah, bahaya. Ntar MOSFET-nya meledak. Ya, hati-hati. Kapasitor sama juga ya. Jadi saya nggak akan bahas. Kita bisa lihat sendiri untuk yang output, waveform-nya itu diderive dari dioda. Makanya bentuknya sama dengan arus di dioda. Dan ini C-nya, dan ini adalah RMS-nya. Ada dua angka yang diperlukan kan, capacitance pakai microfarad. Ini farad sih, unitnya di sini farad, cuman kalau beli pasti dia harus diubah menjadi microfarad. Dan RMS-nya seperti ini persamaannya dalam ampere ya. Ini ampere nih. Apa unitnya? Satuannya. Untuk input kan berhubungan dengan kalau saya taruh kapasitor di input seperti ini, maka kita tahu bahwa arus di kapasitor akan berhubungan dengan arus di saklar. Arus di saklar kan seperti ini, yang slope-nya ke atas seperti itu. Ini sama juga dengan sebelumnya saya cari C-nya dan I-nya. Ya, C-nya itu pakai farad, ya, satuannya farad. IC ini satuannya ampere, gitu ya. Oke, hampir habis nih. Nah, ini simulasi juga. Simulasi dari bagus, saya pengen berapa nih? Inputnya 15 volt, outputnya minus 3,3, output keluarannya itu, keluaran arusnya itu 1 ampere. Switching frekuensinya 100 kHz, misalnya ini ya. Saya pakai persamaan-persamaan tadi untuk menghitung apa L, delta AL, C, dan sebagainya lah ya. Banyak di sini. Saya simulasikan, ini bagus. Ternyata benar, berapa tadi saya bilang 15 ya, 15 sampai ke 3,3 ya. Jadi masukannya 15, dan saya harus atur duty cycle-nya nih, manual. Keluarannya seperti kita lihat, minus 3,3. Seperti yang kita proyeksikan, akan ada negatifnya. Jadi output-nya itu negatif. Nah, ini sama juga. Kita udah kenal sekarang nih. Udah berapa kali kita ngeliat nih. Kalau ada yang tanya, ini apa nih? Arus apa nih? Udah pasti arus dari saklar. Ini arus dari mana nih? Dioda. Ini arus dari mana nih? Induktornya. Oke. Nah, udah selesai nih. Bus sama buck bus ya. Jadi buck itu step down, bus itu step up, buck bus itu up and down. Nah, kalau kita lihat lagi input karakteristik ya sama output karakteristik, tadi sudah saya kasih tahu kan. Buck itu bad, good. Bus itu good, bad. Jadi kalau mau gabungkan harusnya jangan buck bus ya.
Kan bad tuh. Harusnya apa supaya bagus? Harusnya boost buck. Coba kalau kita taruh inputnya seperti boost. Ya, boost. Outputnya seperti buck. Jadi boost buck namanya kan. Jangan buck boost. Boost buck. Maka yang terjadi adalah inputnya seperti boost. Boost mana boost? Ini, inputnya akan bagus. Outputnya seperti buck. Bahkan bagus juga tuh. Maka akhirnya akan menjadi good. Good. Ya. Ada nggak alternatif seperti itu? Topologi yang boost buck, bukan buck boost. Jawabannya ada, yaitu Cuk converter. Ya, jadi Cuk converter itu, beliau adalah profesor di Caltech ya, udah lama dan sekarang masih sangat aktif berkontribusi di bidang DC to DC converter, sangat aktif. Jadi ini dia yang menemukan, ya, namanya Profesor Cuk, dan ini dia bentuk topologinya. Jadi good. Taunya dari mana? Good. Di depan ada induktor, di belakang juga ada induktor. Makanya dia good. Seperti kita lihat, saya hapus lagi. Kalau bisa kita lihat nih input stage-nya, ini kan kayak bus nih. Ingat nggak, bus itu kan saklarnya di tengah. Sementara output-nya persis kayak buck. Ingat kan di buck output-nya ada induktor dan di tengah ada dioda kan, persis kayak buck. Makanya dia gabungan dari bus sama buck. Ya. Digabungkan dengan kapasitor di tengahnya. Itu. Ini saya nggak akan panjang lebar karena ini konverter yang memang kalau di dalam kertas ya teorinya bagus ya, dan ini memang banyak dipakai juga karena ini konverter yang bersih dari noise. Jadi untuk Untuk aplikasi ruang angkasa misalnya, atau aplikasi untuk pesawat tempur atau kapal militer dan sebagainya ya, yang perlu kualitas yang sangat baik, communication misalnya, communication sistem komunikasi yang perlu catu daya yang bersih dari noise. Ini bisa dipakai nih. Sangat bisa dipakai karena dia bersih. Kalau dilihat tetapi kalau kita lihat komponennya, yang disayangkan adalah memakai dua induktor ya. Jadi agak berat ini konverternya. Tapi ya tetap pakai. Dipatenkan oleh Profesor Cuk, makanya jarang dipakai pada awalnya karena kalau pakai harus bayar beliau kan. Tapi setelah royaltinya expired, mulai banyak orang pakai Cuk nih, yang pakai topologi ini. Ya. Ini ada rangkuman dari persamaan-persamaan untuk Cuk. Saya nggak akan kupas ya karena waktu yang terbatas. Nah sekarang ini saya kasih simulasi juga. Selain Cuk, apa lagi? Ada tadi saya sudah sebut Sepik dan Zeta. Cuk itu masih ada negatifnya. Maaf, saya lupa. Kasih lihat tadi. Jadi transfer function dari Cuk itu ada negatifnya. Masih sama dengan buck boost. Nah, ini. Persis kayak buck boost. Masih ada negatifnya. Banyak orang kurang suka dengan adanya negatif seperti itu. Ya. Karena nanti grounding-nya berbeda, susah lah koneksinya ntar. Output-nya soalnya terbalik prioritasnya. Jadi banyak orang yang tidak suka dengan Cuk karena tegangannya berbalik. Jadi alternatifnya apa? Ya akhirnya pakai seperti Sepik misalnya atau Zeta yang transfer function-nya tuh nggak ada minusnya. Cuman tidak sebaik Cuk kalau dalam hal kualitas daya ya. Karena kalau Sepik misalnya kita bisa lihat ini boost nih. Kan boost digabung ke buck boost. Jadi Sepik itu adalah boost buck boost. Dia menggabung boost dengan buck boost dan mengikuti filosofi yang sama dengan Cuk, digabungkan dengan kapasitor. Jadi gabungan dari boost dan buck boost. Nah, kalau Zeta kita bisa lihat penggabungan dari buck boost. Ini kan buck boost nih. Buck boost dan buck. Ya, buck boost dengan buck dan sama dengan Cuk dihubungkan dengan kapasitor di tengahnya. Jadi filosofinya sama, cuman kalau kita menggabungkan dengan kombinasi yang berbeda,
maka transfer function-nya ternyata bisa hilang negatifnya. Bisa hilang negatifnya. Dan kualitasnya tentu tidak sebagus boost dan tidak sebagus cuk ya, karena kita bisa lihat di sini bad, di sini good, keluarannya bad. Ya ini masukannya bad, keluarannya good. Ya trade off namanya. Ya, trade off. Tapi sama juga sih di sini pakai 2 induktor juga kan, 2 induktor juga sama seperti itu. Nah yang sedang naik daun, kalau misalnya perlu buck boost atau konverter yang sama dengan buck boost itu namanya force switch buck boost. Ini sudah sangat populer nih. Nah, kenapa? Karena kekurangan dari buck boost adalah taruhlah ini nominal inputnya ya seperti ini. Inputnya taruhlah seperti itu. Maka kalau kita pakai buck boost kan duty cycle-nya terbatas dari 0 sampai 100% kan. Jadi 0 sampai 100%. Taruhlah ini. Tadi gimana ya? Lebih besar, lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar dari 0,5, nah ini naik ya. Jadi ini 1, ini 0. Ini duty cycle nih. Kalau dia 0,5, output-nya sama dengan input kan? Kalau dia 0,5, output sama dengan input. Kalau dia lebih besar dari 0,5, output-nya akan lebih tinggi dari input. Kalau duty cycle-nya lebih kurang dari 0,5, output-nya lebih kurang dari input ya. Jadi seperti inilah range-nya. Range-nya itu nggak besar, ya nggak banyak range-nya. Tapi kalau kita punya force switch buck boost, itu seperti ini bentuknya nih. Jadi dia punya 3 mode. Ya, jadi ada mode boost, ada mode buck boost, ada mode buck. Jadi kalau misalnya ini inputnya di sini, misalnya ya, inputnya di level ini, maka kalau kita mau outputnya lebih tinggi, maka dia akan masuk ke mode boost. Nah, mode boost ini ntar duty cycle-nya dari 0 sampai 1. 0 di sini, 1 di sini. Jadi dia lebih tinggi, lebih banyak range-nya. Range dari outputnya. Sama juga dengan buck-nya. Dari sini ke sini. Ya, 0 ke 1. Jadi dengan kata lain, kalau saya balikan nih, dengan force switch buck boost ini, saya bisa mentargetkan satu tegangan keluaran Vout, di mana tegangan inputnya itu bisa range-nya itu sangat lebar. Misalnya dari 5 ke 100 volt inputnya. Artinya inputnya itu bisa berubah-ubah dari 5 volt sampai 100 volt. Itu akan bisa dicapai oleh force switch buck boost. Akan sangat sulit kalau kita pakai buck boost saja. Karena nanti duty cycle-nya kekecilan atau kegedean. Ya. Jadi ini adalah satu teknologi yang sudah banyak dipakai di sini, yaitu teknologi force switch buck boost. Ya. Nah ini akan makan waktu 2 jam sendiri untuk mengupas force switch buck boost. Karena dia pengoperasiannya sangat kompleks. Gitu. Jadi intinya cuma sekedar sharing bahwa ada teknologi baru, yang nggak baru-baru juga sih, ada teknologi yang sekarang sudah semakin populer, namanya force switch buck boost. Ya, jadi kalau ada yang tertarik untuk memakai buck boost, dan ini juga outputnya itu plus dia nggak minus outputnya, jadi nggak terbalik outputnya, tetap plus. Jadi ada 2 tuh benefitnya. Satu, dia bisa mengambil fluktuasi input yang sangat besar. Yang kedua, polaritas dari output itu sama dengan input. Dan ini sudah semakin populer di sini, dan sudah bisa beli controllernya sudah bisa beli di sini yang force switch buck boost. Oke. Jadi mungkin seperti itu saja dulu kalau nggak salah ya, supaya ada kesempatan untuk bertanya jawab. Maaf tadi ada technical glitch ya, blur, tadi ada blur segala. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Mana ada pertanyaan?
di chat ya. Baik, materinya sudah selesai. Ini apakah ada yang bertanya dari peserta? Boleh angkat tangan atau menuliskan di kolom komentar. Oh, ini ada Prof. Apa pertanyaannya? Dari Pak Smito. Oh iya, silakan. Terima kasih, Prof. Monggo, Saya Pak. mohon maaf, Ketemu ternyata lagi. terlambat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam Pak Swito. Iya. Iya. Ini yang mau nanya masalah ini, Prof. Ketika kita pakai for switch, bagus tadi ya, itu kan berarti kan nanti kan ada salah satu transistor yang dia itu bekerjanya on terus gitu, Prof. Nah, selama ini kan kita ini kan tahunya MOSFET itu kan dikasih PWM itu kan panasnya nggak terlalu gitu. Nah, kalau terus-terusan gitu, apakah itu nanti nggak panas sekali gitu, Bro? Sejauh ini kan kita yang kalau saklar on terus kan biasanya kita pakai STR atau apa gitu, Bro. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah mensimulasikan pakai yang ini, Bro, Luo converter, Bro. Oh iya. Converter itu kan seperti bus tapi kan dia non linear ya. Grafiknya itu kalau nggak salah kayak eksponensial gitu ya. Jadi dia yang kurang linear gitu loh. Tapi kalau saya baca-baca kok di referensi itu sangat efisien sekali gitu, Bro. Mungkin ada hal-hal yang kita kurang mengerti tentang Luo itu, Bro. Iya. Gitu. Oke, terima kasih, Bro. Ya, sama-sama. Ya, gimana ya, kalau untuk teknologi, gini sih gampangnya, saya mungkin jawab yang nomor 2 dulu ya. Kalau untuk teknologi itu, mudahnya itu kita bisa ngelihat dari industri. Ya, industri itu, mereka lah yang akan memberikan tes yang sebenarnya untuk satu teknologi. Jadi teknologi itu bisa jadi bagus kelihatannya, tapi ternyata ada hal-hal yang kurang bagus, itu biasanya industri yang tahu tuh. Karena mereka yang memakai. Ya, jadi dari situ aja saya sudah tahu pasti ada apa-apanya dengan lu. Karena jarang dipakai. Atau malah saya nggak pernah saya ngelihat ada aplikasi yang pakai lu di industri ya. Belum pernah saya ngelihat. Mungkin saya salah, tapi belum pernah saya ngelihat ada aplikasi tertentu yang memakai lu di industri ya. Kecuali mungkin industri-industri khusus yang spesifik mungkin. Tapi kalau untuk industri yang umum gitu, misalnya consumer electronics dan sebagainya, itu saya belum pernah lihat. Jadi berarti ada apa-apanya tuh. Ya, saya nggak tahu karena saya tidak mendalami Lu converter ya. Jadi mudahnya seperti itu, Pak Swito. Ya, sama dengan misalnya resonan converter. Itu mirip juga tuh kasusnya tuh. Resonan converter kan kalau kita lihat kan bagus-bagus kalau di atas kertas kan, kayak resonan bus, itu bagus-bagus kalau kita analisa bagus, tapi kok jarang dipakai coba. Malah yang dipakai itu yang lain-lain gitu, kayak misalnya ZVS phase shifted bridge misalnya, itu udah masuk, udah dijual, atau misalnya zero voltage clamp forward converter, nah itu juga masuk. Itu jadi gimana ya? Saya juga bingung. Pasti ada hal-hal yang menurut secara praktis itu ya, itu akan lebih bagus pakai topologi tersebut daripada topologi yang kelihatannya bagus di atas kertas, itu maksud saya. Jadi kalau ditanya jeleknya itu di mana, saya juga kurang tahu, karena kalau di atas kertas bagus semua di atas kertas. Tapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya ya industri makanya cuma tertentu. Dan ini pengalaman saya pribadi juga kebetulan ini. Jadi saya dulu pernah kerja, kan saya pernah cerita ya, mendesain ini catu daya untuk pesawat tempur misalnya. Nah ini saya tawarkan itu yang zero voltage switching buck, itu saya tawarkan karena saya tahu banget itu bagus di atas kertas bagus. Tapi manajernya bilang
langsung nolak gitu, karena enggak, jangan pakai itu katanya gitu. Dan dia tuh bilangnya ya secara teknis kita sudah lihat itu nggak bagus. Udah, period gitu aja. Jadi saya jadi agak bingung gitu. Kalau dari sisi akademis kelihatannya bagus, tapi secara industri ternyata mereka punya mata yang lain gitu. Nggak tahu di mana sela-selanya, saya juga kurang tahu. Jadi saya bilang ya itu tadi, kalau pengen lihat yang mana topologi yang ternyata tidak hanya bagus di kertas, tapi juga bagus di aplikasi, ya lihat aja di aplikasi di industri-industri itu. Ya, jadi mungkin jawaban panjangnya seperti itu untuk yang pertanyaan yang kedua. Jadi saya juga kurang tahu kenapa lu konverter nggak dipakai, tapi kenyataannya seperti inilah. Dan dipakai malah for switch bagus, kan? Seperti pertanyaan pertama tadi kan. Padahal kalau kita lihat di atas paper, di atas kertasnya, kan benar bakalan ada yang panas itu MOSFET-nya, karena ada MOSFET yang selalu on, itu benar sekali. Jadi secara akademis, secara teoritis nggak bagus tuh. Tapi kok bisa sangat populer di industri? Ya karena saya yakin ada trade-off gitu. Nah, trade-off-nya seperti apa itu yang kita mungkin perlu belajar dari mereka, ya kan? Jadi mungkin saja ini perkiraan saya. Jadi MOSFET yang selalu on itu mereka pikir nggak apa-apa kok, kita taruh aja MOSFET yang agak besar dikit di situ. Ya. Jadi dibesarin dikit lah MOSFET-nya. Jadi nggak apa-apa, dia akan anteng aja itu. Tapi kan benefitnya sangat banyak itu. Terutama saya melihat, ya terutama yang saya lihat itu adalah benefit dari wide input range-nya. Itu yang banyak dicari sekarang ternyata. Jadi mungkin jawaban yang lain dari pertanyaan kedua adalah sisi permintaan dari customer. Ya mungkin secara teori misalnya loop converter itu bagus, tapi kalau kita kaitkan dengan permintaan di customer itu ternyata tidak bagus, misalnya gitu. Contohnya itu tadi, kenapa for switch bagus kok bisa populer? Karena konsumer tuh banyak yang minta supaya tegangan masukan itu bisa lebar, bisa banyak, bisa makan banyak gitu loh. Yaitu seperti misalnya dari berapa? Dari 5 volt ke 48 volt atau 5 volt ke 50 volt. Itu kan sangat wide input gitu. Akan susah dicapai kalau kita pakai konverter-konverter seperti Lu atau seperti Bakbus misalnya gitu. Makanya mereka akhirnya udah nggak apa-apa lah pakai force switch aja. Walaupun nanti ada yang panas dikit, kita kasih aja MOSFET yang besar, bakalan nggak panas kan kalau MOSFET yang besar. Tinggal dikasih ruangan untuk MOSFET tersebut gitu. Dan itu benar sekali karena MISO yang saya buat, yang saya patenkan itu pakai topologinya juga force switch. Dan kita punya masalah dengan MOSFET yang panas. Gitu. Jadi benar sekali itu observasinya. Tapi saya pikir ya nggak apa-apa karena di MISO, untuk aplikasi MISO multiple input single output itu diperlukan tegangan input itu dari 10 volt sampai 72 volt. Bayangin coba Pak Swil. Kalau tegangan inputnya itu dari 10 volt sampai 72 volt. Kalau kita pakai bagus, aduh kasihan bagusnya. Sengsara itu karena nanti duty cycle-nya akan terlalu kecil dan terlalu besar. Mungkin akan susah dicapai malah. Kalau menurut saya agak susah dicapai itu, harus pakai multi-phase mungkin. Jadi makanya solusi gampangnya pakai force switch bagus. Walaupun agak ada kekurangannya. Jadi kembali ke masalah trade-off Pak Swito. Ya, jadi panjang ini saya nih ceritanya. Jadi lumayan panjang. Jadi ya itu apa yang ada di kertas sama apa yang ada di industri, practical aspek itu memang bisa sangat jauh berbeda. Ya. Mungkin satu lagi contoh, Pak Suwito mungkin sangat familiar dengan zero phase shifted bridge. Kalau kita lihat di paper kan itu kompleks banget gitu loh, ya, zero phase shifted bridge. Tapi kok itu justru yang keluar di industri? Coba, pasti ada trade off yang bagus kan di situ yang kita tidak tahu, yang tidak kelihatan di atas kertas. Itu maksud saya. Jadi mungkin jawabannya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Suwito. Mudah-mudahan terjawab. Baik, apakah sudah tersampaikan Pak Suwito? Maaf Cukup. Pak. Cukup, makasih. Oh ya. Makasih Prof. Ya, nanti kita terusin diskusinya kalau mau lanjut. Siap. Silakan. Iya, siap. Sangat menarik ini.
Sangat Iya. menarik, topik yang sangat menarik. Terima kasih Pak Swita atas pertanyaannya. Ini dari peserta lain, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang lain? Ada yang lain? Jika ada yang Ayo dong. bertanya, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dari adik-adik mahasiswa nih belum kedengeran suaranya. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Ya nanti materinya saya kirim yang kemarin sampai hari ini ke kemana Pak Arkan kali ya. Ke Pak Arkan nanti Ya, bisa Pak. di-share. Ya. Karena udah Belum Udah ada. cukup? Belum ada pertanyaan? Atau saya yang tanya? Oh, jangan. Mungkin ada tambahan lagi, Prof, yang mau disampaikan lagi, Prof? Apa tambahannya? Apa ya? Ya, tambahannya mungkin teknologi semikonduktor ini sangat pesat sih ya, kalau menurut saya. Jadi, susah untuk keep up-nya itu susah. Ada aja yang baru gitu, ada aja yang baru gitu. Dan itu bagus sih, bagus. Cuman di sisi negatifnya jadi susah untuk keep up-nya itu susah. Ini contoh nih, kemarin jadi cerita nih, bukan tambahan, ini cerita. Contohnya kemarin saya nggak sengaja nemu teknologi baru nih. Jadi ternyata ada MOSFET yang kalau untuk current mode control itu kan, kemarin saya ngomong tentang current mode control ya. Itu kan ada dua sensornya. Sensor satu kan yang di keluaran, di tegangan keluaran itu ya pakai voltage divider, sedangkan sensor yang satunya lagi itu pakai sensing resistor. Ya kan kemarin sudah saya kupas. Semalam saya ketemu nggak sengaja nemu ada MOSFET yang ternyata ada internal sensing resistornya. Jadi di satu MOSFET itu di dalamnya sudah ada sensing resistornya. Wah, saya langsung senang itu ngeliatnya. Waduh, mantep banget nih karena dengan adanya seperti itu kita nggak perlu lagi beli resistor, sensing resistor, nggak perlu lagi pasang resistor karena itu kan akan banyak makan selain uang, budget, juga akan makan tempat di PCB-nya dan juga akan ada ya loss-nya mungkin sama lah ya. Paling nggak ada dua hal yang bisa kita hindari itu, yaitu kita bisa menghemat tempat dan menghemat biaya dengan adanya MOSFET yang ada internal sensing resistornya. Itu teknologi baru itu. Jadi bagian dari MOSFET-nya atau apa saya sendiri kurang tahu ya. Jadi ya satu chip gitu, satu MOSFET. Cuman kakinya ada 4, makanya saya bingung kok kakinya ada 4 ini MOSFET. Ternyata satunya itu untuk sensing resistor. Wah, Masya Allah ini udah cepet banget teknologinya. Jadi ternyata sudah ada seperti itu. Jadi bagi partisipan yang kenal dengan current mode control, sudah familiar dengan current mode control, to take advantage tuh, manfaatkan tuh teknologi seperti itu kan, itu sangat bermanfaat itu. Apalagi kalau untuk aplikasi consumer electronics ya, untuk aplikasi consumer electronics itu bisa menghemat 1 sen aja atau Rp1 kalau di Indonesia, Rp1 aja itu sudah big deal itu. Sudah big deal. Jadi saya punya cerita dulu waktu ngambil S3, itu GE itu lighting yang bikin bohlam, dulu kan bohlam ya lampu ya. Itu kan pusatnya di Cleveland dulu. Saya dulu sekolah di Cleveland. Itu teman satu kelas saya itu dia direktur di GE Lighting. Satu saat malam waktu kita ambil kelas bareng-bareng, dia kelihatan ini sekali gembira sekali lah masuk ke kelas tuh kelihatan mukanya ini banget gembira banget, biasanya mukanya kusut karena kan direktur ya kerjaannya banyak dan urusannya banyak, biasanya mukanya kusut ya. Tapi malam itu mukanya tuh gembira sekali, saya langsung tanya, gimana kabarnya? Baik. Terus kenapa nih kelihatannya senang banget? Iya barusan grup kami di GE Lighting tuh menemukan solusi di mana kita bisa menghemat 1 sen. Coba, 1 sen loh. 1 sen.
senangnya minta ampun. Saya bilang, saya kan bingung waktu itu, kok 1 sen aja kamu senang? Ah, kamu nggak ngerti, katanya. 1 sen itu bagi consumer electronics itu bisa, implikasinya bisa jutaan dolar, kata dia gitu. Gitu loh. Jadi, karena kan produksinya kan mass production ya, produksi massal ya. Jadi, menghemat 1 sen saja bisa menghasilkan profit yang sangat tinggi untuk perusahaannya. Ya, apalagi itu membuat lampu bohlam. Coba. Dengan menghemat 1 sen aja udah berapa profitnya tuh. Jadi dari situ saya belajar, wah ternyata memang kalau untuk consumer elektronik itu masuk akal kalau kita mendesain apapun ya dengan budget yang semurah-murahnya. Karena memang ya 1 sen itu sangat berarti gitu kalau di consumer elektronik. Karena memang sekali lagi produknya itu produk massal. Gitu. Jadi apa? Kenapa saya ngomong ini? Oh ya karena tadi yang MOSFET tadi ya, ternyata ada MOSFET yang ada sensing resistornya. Nah itu otomatis bisa menghemat itu 1 sen itu udah paling tidak udah bisa itu menghemat. Gitu. Jadi silakan pakai itu teknologi seperti itu. Ya mungkin tambahannya seperti itulah. Jangan minta tambah lagi, ntar saya ngobrol terus. Nggak berhenti saya kalau udah suruh ngobrol. Tanya aja Pak Suwito. Prof, ini Pak Suwito mau tanya lagi, Prof. Monggo, Pak. Oh kan? Nah ini. Silakan. Nggak berhenti udah. Gimana Pak? Lanjut. Beberapa waktu lalu itu kan saya ini sempat bongkar ya, power supply charging itu ya, charging USB sederhana itu. Produknya Cina itu kan, kenapa dia bisa murah kan? Karena simpel sekali, Bro. Itu kan sebenarnya kan dari AC di DC kan, artinya jadi DC 300 volt, kemudian di switching gitu ya, dia pakai trafo ya. Nah itu kan sirkuitnya kan hanya transistor aja, Bro. Iya. Sudah jadi, kemudian feedbacknya pakai optocoupler gitu ya. Iya. Nah itu berarti kan masuk ke konfigurasi flyback ya? Iya, flyback. Kemudian drivingnya kan tidak ada chip sama sekali, dia hanya pakai transistor sama coil dari trafo. Itu berarti pakai resonan gitu, Bro? Oh, enggak sih kalau saya, apalagi kalau murah. Jadi ada perusahaan, bisa dicek Pak Suwito, mungkin udah pernah dengar belum, perusahaan namanya, nama perusahaannya Power Integration. Pernah dengar nggak? Power Integration, belum pernah. Nah, itu mereka specialty-nya di bidang itu, offline DC-to-DC converter. Jadi kita bisa beli satu chip kecil yang langsung bisa dipasang offline, langsung bisa dipasang ke tegangan tinggi, 120 volt RMS atau 220 volt RMS. Dan itu pakai topologi flyback di dalamnya. Tapi kalau yang itu nggak ada chipnya, Bro. Ini barangnya misalnya, Bro. Ini kecil sekali ini. Ini hanya transistor trafo gitu ya. Jadi secara produksi kan murah sekali ini kan. Transistornya hanya 2 gitu kan. Ya mungkin yang dibilang transistor itu controller itu. Mungkin controller itu yang kakinya 4 itu apa? Dioda? Ini optocoupler. 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 Sedangkan yang drive-nya ya transistornya aja. Nggak ada yang lain itu, Bro. Secara SMD juga nggak ada. Ini resistor aja. Kecil gitu. Oh, yakin itu resistor? Iya, resistor loh. Ada kontrolnya ya? Karena kontrol sekarang bisa kecil-kecil seperti itu. Nggak ada. Ya, mungkin bisa mungkin ntar bisa difoto kirim ke saya, Pak. Saya pengen lihat ya. Atas bawahnya ya. Atas dan bawahnya. Iya. Ya karena kalau nggak pakai controller gimana caranya? Sebenarnya pakai resonan kayaknya, Bro. Jadi di transformatornya itu di sisi primer itu ada 2 gitu. Yang satunya untuk feedbacknya itu, yang dia buat RLC gitu, Bro. Untuk driving transistor mungkin seperti itu, Bro. Iya, nggak tahu deh. Itu yang nggak tahu ya. Jadi nanti kita fotokan, Bro, itu, Bro. Mungkin. Iya. Terima kasih. Iya, punya email saya kan. Siap, gitu, Bro. Matur suwun, Bro. Ya, sama-sama. Ya, thank you nih sharingnya. Kita udah. Oke, sip. Saya tunggu emailnya. Ya. Apakah peserta lain ada yang ingin bertanya lagi? Bisa angkat tangan, teman-teman. Atau menuliskan chat.
Kayaknya sudah, Prof. Ya, oke. Saya yang tadi pertanyaan terakhir. Oke. Baik, kalau gitu sampai ketemu besok. Ya, besok saya akan ulas topologi yang ada trafonya. Ya. Oke. Terima kasih, Prof, untuk materinya hari ini. Kita lanjut besok lagi untuk membahas materi selanjutnya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Malam. Prof. Terima kasih semuanya. Saya minta izin pamit ya. Gak apa-apa udah nih. Terima kasih. Oke, saya pamit. Iya, Prof. Ya, Sampai Prof. ketemu besok. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.